Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk menjalani semester genap ini yang minggu terakhir. Oke, kali ini saya akan menyampaikan materi Customer Service Management, materi minggu ke-14. Ya, tepat sekali di sini sama dengan chapter 14 yang topiknya bercerita tentang Service Excellence, Leading the Way to Know, ya. Kemudian di sini lebih dimanakan pada pentingnya kita melakukan layanan yang excellent gitu ya. Dan itu sangat perlu untuk diketahui bersama, terutama sebagai seorang pemimpin dan bagaimana kita menjalankan bisnis jasa. Oke, sebelumnya di sini ada quote yang menarik gitu ya. Dari yang pertama di sini Warner Bennis, kemudian di sini juga ada Norman Brinker. Dan kita lihat dulu quote yang menarik di sini. Karena di topik ini kali ini materi ini lebih banyak membahas tentang peranan pemimpin atau leader dalam suatu bisnis jasa. Ya, di sini disampaikan bahwa leader think about empowerment not control. Di sini dimanakan bahwa sebenarnya pemimpin itu lebih banyak difokuskan untuk memberdayakan para karyawannya atau stafnya dalam bisnis jasa, gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa menjalankan proses jasa tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau si karyawan itu sudah bisa menjalankan proses jasa dengan sebaik-baiknya, maka tidak perlu lagi atau tidak banyak menyita waktu konsentrasi daripada pemimpin dalam melakukan proses kontrol. Jadi di sini di dalam bisnis jasa si pemimpin tuh dimanakan harus sangat bisa memperdayakan karyawannya. Kemudian quote yang berikutnya dari Norman Brinker di sini disampaikan bahwa kalau kita meminta orang atau memberitahu orang untuk menjalankan suatu tugas, suatu pekerjaan, berarti sebenarnya tugas itu adalah merupakan tanggung jawab daripada orang yang menyuruh. Tapi sebaliknya, kalau kita itu menginspirasi, mengilhami, memberikan ide kepada seseorang bagaimana dia berperilaku gitu ya, dan memberikan tanggung jawab, maka yang terjadi adalah apa? Ketika orang itu berperilaku ataupun menjalankan tugas, itu sebenarnya akan menjadi tanggung jawab orang yang melakukan. Dan dua hal ini merupakan hal yang sangat berbeda. Karena yang satunya itu kita menyuruh orang, memberitahu orang bagaimana menjalankan, ya, dimana itu nanti adalah merupakan tanggung jawab daripada orang yang menyuruh, dan sebaliknya yang satunya kita enggak, kita memberikan suatu gagasan, ide gitu ya, supaya orang itu berperilaku ya sesuai dengan arahan ide tersebut. Maka ketika dia berperilaku, maka apa yang dia lakukan itu adalah merupakan tanggung jawab orang yang melakukan. Nah, di dalam hal ini sudah sangat jelas sekali menggambarkan peran daripada pemimpin yang sangat dibutuhkan untuk mengelola atau menjalankan bisnis jasa. Ya, tepatnya lagi dalam bisnis hospitality, industri hospitality. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada 7 hal yang teman-teman perlu pahami gitu ya terkait dengan materi ini. Nanti satu persatu akan saya sampaikan atau akan kita bahas dalam slide berikutnya. Nah, di poin pertama ini disampaikan ada the 3 S, ada 3 S. S-nya apa? Yang pertama adalah strategi, kemudian staffing di sini, kemudian di sini adalah sistem. Kita bicara strategi. Nah, teman-teman tentunya sudah tahu ya di dalam manajemen perlu kiranya Anda belajar atau memahami namanya strategi manajemen. Nah, di sini disampaikan bahwa sebenarnya di dalam konteks strategi ini
si pemimpin itu harus berpikir sebagaimana dia melihat perusahaan itu sebagai helikopter view dalam konteks yang sangat luas. Nah, ketika dia bicara dalam konteks yang sangat luas, tentunya dia tidak hanya berpikir bagaimana menjalankan suatu suatu pekerjaan, tetapi juga harus dipikirkan siapa yang mengerjakan gitu ya, bagaimana sistem itu berjalan, dan bagaimana pula orang atau pelanggan yang akan dilayani. Dan di dalam konteks strategi ini merupakan hal yang sangat penting sekali, karena di dalamnya berisi suatu informasi yang penting yang berguna bagi perusahaan untuk bisa memenangkan suatu strategi, memenangkan suatu persaingan melalui melalui daripada operasional di dalam perusahaan yang sangat baik gitu ya, dimana perusahaan bisnis jasa ini dibilang baik bila mana dia bisa melayani pelanggan tentunya dengan sebaik-baiknya ya, sehingga pelanggan merasa nyaman dalam kaitannya terhadap pelayanan dan akan menjadi loyal pada perusahaan kita. S yang pertama, strategi. Kedua, sebagaimana kita belajar tentang bisnis layanan, di mana bisnis layanan adalah bisnis jasa, tentunya produk jasa itu akan diciptakan bila mana ada interaksi antara pelanggan, guest, tamu gitu ya, dengan staff atau karyawan daripada perusahaan. Ketika mereka bertemu dan berinteraksi, maka disitulah terciptanya namanya perusahaan jasa. Disitulah namanya terciptanya produk jasa. Maka dalam konteks staffing di sini sangat penting adalah karyawan-karyawan, di mana karyawan-karyawan itu harus tentunya mempunyai keterampilan, kompetensi. Kalau mereka kurang keterampilan dan kompetensi, ya tentunya diberikan suatu training. Dan ketika sebelum diberikan training, siapa yang akan menjalankan pekerjaan tersebut, kita pun harus bisa memilih orang-orang yang tepat, karyawan yang memang layak untuk menduduki jabatan tersebut, di mana yang bisa berinteraksi baik dengan guest, tamu atau pelanggan. Oke ya. Kemudian di sini ditambahkan lagi di dalam konteks staffing perlu adanya suatu standar kerja ya. Suatu standar kerja yang perlu di-create supaya dalam chapter-chapter sebelumnya sudah pernah dijelaskan bahwa standar kerja itu penting supaya bentuk layanannya antar siapapun karyawannya akan selalu sama ya. Dan di sisi lain yang di sini disampaikan employ the guest, maksudnya apa? Seperti tadi saya sampaikan bahwa perusahaan itu adalah interaksi antara dua orang gitu ya, pemberi jasa sama penerima jasa. Maka tidak bisa hanya satu orang aja yang berperan dalam menciptakan produk jasa, tapi peran daripada penerima jasa sangat dibutuhkan gitu ya, kerjasamanya, kolaborasinya dalam menghasilkan produk jasa yang sebaik-baiknya. Dan kemudian ya S yang terakhir, sistem ini menunjukkan bahwa perusahaan itu harus mempunyai sistem. Maksudnya sistem itu apa? Prosedural yang jelas, sehingga proses jasa pun berjalan baik. Kalau sudah berjalan baik, tentunya si guest atau tamu hotel ataupun si tamu ataupun si pelanggan akan memiliki pengalaman yang juga baik. Nah, pengalaman yang baik ini tentunya tidak hanya serta-merta karena sistem loh ya, tapi jelas orangnya yang memberikan, staffingnya itu juga harus baik dalam memberikan layanan tersebut. Karena kalau layanannya baik, dampaknya akan kepada pelanggan juga akan baik. Kalau dampaknya pelanggan merasa happy, senang, pelanggan merasakan kepuasan, and then lanjutnya adalah menjadi satisfied, lanjutnya menjadi loyalty, maka pelanggan akan kembali lagi untuk mengulangi produk jasa yang pernah dia nikmati sebaik-baiknya. Maka di dalam slide ini bercerita tentang 3S, strategi, staffing, dan sistem. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan ketika
perusahaan ini menciptakan service excellent. Oke, next kita bicara service or price. Ini ibaratnya dua pisau yang punya dua mata, dua ketajaman gitu ya. Mana yang penting, apakah layanan ditonjolkan sebaiknya ataukah harga yang yang sangat bervalue, bermakna bagi pelanggan. Ini ada dua contoh aja, saya langsung masuk ke dalam slide ini yang paling bawah ya. Satunya Ritz-Carlton, satunya Red Roof Inn. Ya, teman-teman kalau pernah mendengar Red Door itu tingkatnya sekelas sama ini. Red Roof Inn satunya Ritz-Carlton. Kalau kita bilang Ritz-Carlton, teman-teman pernah lihat atau nanti silakan cek di mana namanya internet gitu ya, bagaimana beda kedua hotel tersebut, penginapan tersebut. Ritz-Carlton sangat terkenal dengan mewah keindahannya ya. Tentunya kalau Anda lihat dari fasilitas fisik yang sangat oke, maka bisa dipastikan atau menandakan begitu bahwa layanan diberikan akan sangat baik. Nah, di sisi lain kalau kita modelnya Red Roof atau Red Doors gitu ya, ya serba minimalis. Bisa dimaknakan pula harga yang dibayarkan oleh konsumen untuk mendapat layanan akan sangat efisien ya. Akhirnya pedang jasa berpikir, karena sama-sama keduanya adalah penginapan, mana yang terbaik. Ini merupakan pilihan yang tidak ada salahnya. Mau milih yang servisnya bagus, otomatis harganya akan sangat mahal, sebagaimana Ritz-Carlton begitu, akan memberikan added value jelas ya. Tapi ada sebaliknya, melihat value-nya dari kacamata harga. Kita ciptakan aja layanan yang minimum tapi masih oke menurut standar konsumen dengan harga yang murah gitu ya. Maka kita akan memilih bentuk Red Roof Inn. Nah, maka saya sampaikan di sini, di dalam menciptakan namanya service excellent itu tidak mesti harus mahal gitu ya, dan tidak mesti juga harus murah. Yang pasti harus disesuaikan dengan ekspektasi daripada pelanggan. Pelanggan yang seperti apa yang ingin kita layani ya. Nah, kalau kita sudah jelaskan dari sisi pelanggan yang seperti apa yang kita akan layani, maka dari situlah kita berpikir untuk menciptakan service excellent sesuai dengan kacamata segmen pasar atau target pasar yang kita pilih. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Di sini diceritakan leader and the future. Di dalam konteks atau slide ini dimanakan pentingnya suatu pemimpin. Pemimpin ini kalau kita lihat tentunya adalah berfungsi untuk mengembangkan visi misi perusahaan, untuk memberikan arah kemana akan perusahaan itu dikembangkan begitu ya. Dan yang penting lagi, bagaimana perusahaan itu bisa survive dalam kondisi apapun. Di dalam konteks hospitality industry begitu ya, ada istilah yang cukup populer atau mungkin barusan berkembang di abad 20-an ini, guestology. Guestology ini apa? Guestology ini suatu bidang ilmu yang ada di dalam hospitality industry yang berbicara bagaimana kita memberikan experience yang baik kepada guest. Guest itu apa? Ya tamu hotel, atau bisa kita manakan adalah pelanggan. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa produk jasa itu kan adanya interaksi, pertemuan begitu ya. Tidak bisa serta-merta karyawan kalau sudah melakukan atau menjalankan tugas yang terbaik, yang baik, itu dijamin namanya pelanggan itu puas, satisfied, bahagia. Enggak. Kenapa? Karena setiap pelanggan itu akan memiliki derajat kepuasan, derajat kenyamanan akan layanan itu yang berbeda-beda. Nah, ini akan menjadi repot karena apa? Kita ketahui bersama bahwa pelanggan itu ragamnya banyak. Maka di dalam konteks guestologi ini pemikirannya dibalik ya.
pelanggan itu diajak untuk ikut menciptakan pengalamannya dia, pengalaman yang terbaik yang menurut pelanggan itu oke. Nah, dari sinilah akhirnya dari pola pemikiran dari sudut pandang pelanggan itulah akhirnya apa? Pemimpin itu mengcapture apa yang menjadi keinginan daripada pelanggan, kemudian diciptakan dalam proses bisnisnya dalam 3S yang tadi saya sampaikan itu. Nah, pemimpin itu juga akan menurunkan proses bisnis itu diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan sebagaimana tadi slide di awal ada quote gitu ya, dikatakan bahwa pemimpin itu harus bisa memberdayakan, jadi menerjemahkan kepada anak buahnya, staffingnya dalam bentuk layanan. Sehingga apa? Kalau paradigma atau pola pikirnya berdasarkan sudut pandang daripada pelanggan, maka apa yang diberikan oleh staff gitu, oleh perusahaan otomatis akan dinilai positif dengan pelanggan. Karena sebenarnya akhirnya pelanggan berpikir bahwa apa yang dia mau diberikan oleh perusahaan atau staffing tersebut. Itulah yang akan membuat namanya pelanggan itu merasa nyaman. Oke ya. Nah, di sini dengan adanya gestologi ini menambah tugas daripada pemimpin untuk selalu mengupdate informasi apa yang ada di pelanggan tersebut, dan itu akhirnya akan memberikan suatu inovasi dari bisnisnya. Ya, ini salah satu peran daripada pemimpin untuk menciptakan namanya suatu layanan yang berinovasi. Kemudian berikutnya di sini apa yang menjadi tantangan daripada pemimpin. Tadi setelah sudah sempat saya cerita gitu ya di awal bahwa tugas pemimpin tadi mengkolaborasikan antara 3S, strategi, staff, dan sistem. Untuk mengkolaborasikan ketiga hal ini sebenarnya tidak mudah. Karena apa? Di sini harus disampaikan bahwa strateginya harus tepat, staffingnya juga harus tepat, dan sistemnya juga harus tepat. Dan ketiga hal ini dikomunikasikan dalam rangka apa? Untuk bisa menjalankan proses bisnis itu dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah baik melalui ilmu gestologi tadi, maka akan menghasilkan suatu outstanding guest experience. Dan kalau sudah outstanding itu apa? Outstanding itu lebih luar biasa gitu ya, di atas good tentunya. Otomatis tamu hotel atau karyawan itu akan senang sekali berinteraksi dengan badan usaha tersebut. Oke. Kemudian di sini ada beberapa hal yang penting bagi seorang pemimpin dalam menjalankan proses kepemimpinannya, atau saya bisa katakan di sini merupakan tugas pokok dari suatu leader dalam rangka apa? Dia menghadapi tantangan, di mana tantangannya itu adalah untuk mengkolaborasikan, mengombinasikan antara 3S. Tugasnya apa di sini? Pertama, si pemimpin itu harus bisa mendefinisikan visi perusahaan dengan sangat jelas. Tentunya visi yang kaitannya dengan apa yang menjadi keinginan daripada konsumen, siapa konsumen yang ingin dilayani, dan konsep jasa apa yang akan diciptakan agar keinginan pelanggan dengan konsep jasa yang sudah di-create oleh perusahaan bisa menjadi suatu kesatuan. Kemudian berikutnya disampaikan lagi di sini bahwa karyawan harus bisa memilih karyawan, karena sebenarnya tidak semua orang itu mempunyai jiwa yang melayani, ya. Ada orang yang senang bekerja tapi ketika ketemu orang nggak bisa ngomong, nggak bisa melayani seperti itu. Maka penting bagi suatu pemimpin harus bisa melihat apakah karyawan ini
bisa bertemu dengan orang atau cukup hanya duduk di depan meja, ya. Dan untuk merubah orang yang duduk di depan meja untuk bisa melayani itu juga tidak mudah. Dan kalaupun sudah ada orang yang bisa melayani gitu ya, senang bertemu orang, apakah cara melayani sudah baik atau tidak? Ini juga dibutuhkan suatu training. Next, provide the incentive. Insentif ini ibaratnya apa ya? Pemicu supaya karyawan bisa termotivasi bekerja lebih baik. Ini sangat-sangat penting, gitu ya. Ada karena apa? Sudah punya standar bekerja, sudah ada standar, tapi karyawan satunya mengerjakannya outstanding, yang satunya cukup good. Nah, akhirnya tidak ada bedanya antara good dan outstanding. Padahal yang diharapkan adalah yang outstanding. Maka supaya karyawan bisa termotivasi melakukan outstanding, dibutuhkan suatu insentif. Next di sini memastikan karyawan itu bekerja dengan baik, begitu dengan sumber daya yang ada. Kemudian berikutnya di sini pemimpin juga harus bisa mendesain sistem jasa begitu yang baik gitu ya, dan bisa dijalankan dengan mudah oleh para staffing. Tentunya ketika menjalankan suatu pekerjaan, karyawan itu harus dipastikan mempunyai kompetensi, keterampilan begitu ya yang cukup, sehingga ketika dia bekerja bisa menghasilkan, harapannya bisa menghasilkan hal yang terbaik. Dan kemudian di sini yang terakhir yang penting, dan ini sudah dibahas di slide materi sebelumnya, adalah pengukuran. Pengukuran apa? Pengukuran kinerja daripada karyawan ya. Apakah dia sudah bisa bekerja dengan baik, mencapai minimum target yang diharapkan dari perusahaan, yang dimana target itu pada dasarnya bisa memberikan suatu pengalaman yang positif bagi pelanggan ataupun tamu. Oke. Nah, di sini ada tabel begitu ya. Tabel ini menarik. Ya, yang menunjukkan antara how the guest and the guest experience can be negative effective when any one of these important leadership key is the missing or forgotten. Nah, ini di sini ada beberapa hal yang penting yang harus dimiliki oleh si leadership. Bila salah satu kunci yang efektif disebut di sini tidak dijalankan atau hilang atau memang tidak ada di dalam seorang pemimpin, dampaknya seperti apa? Kita lihat contoh yang pertama. Yang pertama di sini adanya keterampilan ya. Karyawan mempunyai keterampilan begitu ya, kemudian sudah diberikan insentif, kemudian sumber daya sudah ada, delivery sistemnya ya, SOP-nya sudah ada, pengukurannya sudah ada. Namun yang tidak ada adalah visi ya, visi daripada perusahaan tersebut. Maka dampaknya adalah apa? Hasilnya adalah apa? Karyawannya tidak fokus, dan kalau tidak fokus dampaknya kepada tamu hotel atau pelanggan menjadi juga bingung, ini perusahaan mau seperti apa, atau bisa saya katakan konsep jasa yang diciptakan nggak jelas. Kemudian berikutnya di sini visi ada, insentif ada, sumber daya ada, delivery system ada, measurement ada, tapi keterampilan kompetensinya nggak ada. Yang terjadi untrained employee atau karyawan yang tidak terampil. Nah, probably fail service, ada kemungkinan terjadi kegagalan jasa, dampaknya pada pelanggan tentunya sangat kecewa ya. Kemudian yang berikutnya di sini yang tidak ada insentifnya. Nah, ketika insentifnya tidak ada, karyawannya tidak termotivasi untuk mengerjakan menjadi outstanding tadi, ada lag di sini. Dampaknya juga menjadi pelanggan itu kecewa. Kita lihat struktur berikutnya yang tidak ada sumber dayanya. Ya, sumber dayanya. Nah, di sini dampaknya karyawan merasa tidak disupport dengan baik,
sehingga jasa yang diberikan tidak cukup baik, dampaknya adalah tamu hotel menjadi komplain, ya. Kemudian kita lihat berikutnya di sini sudah ada semua, yang tidak ada adalah delivery system. Sistemnya nggak ada, prosedurnya nggak jelas, akhirnya menjadi tidak puas, ya. Kemudian di sini dampaknya lagi yang tidak ada adalah pengukuran kinerja nggak ada. Akhirnya di sini uninformed employee, karyawan merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup, maka akhirnya inkonsistensi service, layanan yang diberikan tidak konsisten. Akhirnya dampaknya kepada pelanggan atau tamu hotel unfulfilled guest, ya. Pelanggan tidak mendapatkan layanan yang secara optimum. Karena apa? Karena memang karyawannya sendiri informasinya nggak lengkap. Next, yang terakhir ini yang merupakan dambaan gitu ya, atau yang baik begitu ya, sasaran yang ingin dicapai. Visinya ada, skillnya ada, insentif ada, sumber daya ada, delivery system ada, measurementnya ada. Nah, dampaknya seperti ini. Unsufficient employee sama dengan wow service, atau bisa kita katakan sebagai service excellent, dan dampaknya kepada pelanggan adalah delighted guest. Delighted guest ini merupakan di atas daripada satisfaction. Oke. Jadi ini hal yang penting ketika kita akan memberikan layanan excellent kepada pelanggan atau tamu. Oke, kita lanjut. Nah, akhir dari kesimpulan slide ini bicara apa? Pada akhirnya it begin and with the guest. Intinya, kuncinya ada di guest, ada di tamu tersebut. Karena sebenarnya tamu itu yang menjadi sasaran badan usaha, bisnis hospitality yang akan dilayani. Maka balik lagi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita melakukan? Kita harus melihat dulu siapa target pasar, segmentasi pasar yang kita layani. Kemudian bisnis kita, bisnisnya seperti apa? Kalau kita sudah tahu itu semua, barulah kita menciptakan proses bisnis yang ada di dalam perusahaan kita. Nah, ketika kita mengetahui, tidak hanya cukup bagaimana tamu hotel tersebut, tapi kita juga harus tahu apa yang menjadi keinginannya, supaya kita bisa menciptakan namanya guest experience. Nah, ketika kita bicara tentang guest experience, bagaimana tadi saya sampaikan, perlu Anda belajar tentang gestologi. Ya, gestologi, bagaimana perilaku, harapan, keinginan daripada konsumen untuk dilayani. Ya, jadi di akhir slide ini ya saya sampaikan sebagaimana slide ini berkata, it begin and end with the guest. Dimulainya dan diakhirnya untuk pelanggan atau tamu, karena memang itulah sasaran atau itulah inti bisnis daripada hospitality industry. Demikian materi yang ingin saya sampaikan minggu ke-14. Semoga materi cukup bermanfaat dan cukup jelas. Bila teman-teman merasa masih ada yang belum jelas terkait dengan materi ini, silakan kontak saya melalui email. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu.